saya hormati Pak Sasmita, Pak Untung, Kadit Jatantras, Pak Ompi, Kadit Polsek Rawalumbu, dan Pak Sigit, Kasubdit Postal, dan Propos, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media Polres Metro Bekasi Kota. Pada sore hari ini, Polres Metro Bekasi Kota akan melaksanakan press release pengungkapan para pelaku yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka berat dan atau kepemilikan senjata tajam dari peristiwa atau kejadian tawuran yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.38 waktu Indonesia bagian Barat. Yang menjadi korban adalah seorang anak inisial A umur 16 tahun dari SMK Karyaguna 1 Kota Bekasi, mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri dengan kedalaman 10 cm, lebar 3 cm, dan tulang kepala mengalami retak. Saat ini masih dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Kota Bekasi. Dari peristiwa kejadian tawuran pada hari Senin tersebut, yang mana kronologis kejadiannya itu diketahui pada hari Senin tanggal 27 Mei sekitar pukul 17.38 WIB, di mana ada kedua kelompok dari SMK Karyaguna 1 dan bersama dengan Karyaguna 2 berkumpul di lokasi di daerah Ganda Agung. Kemudian ada satu kelompok lagi dari SMK Karyaguna Bakti 1 dan 2, yang mana kejadiannya itu persis di depan klinik Pratama Bakti di Ganda Agung. Kemudian pada saat itu terjadilah tawuran antar dua SMK tersebut. Kemudian ada korban, yang mana korban saat itu tergeletak di jalan dengan mengalami luka bacok. Atas kejadian tersebut, personil dari Polsek Rawalumbu dan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota langsung terjun ke lapangan dan melakukan penyelidikan. Mulai dari setelah kejadian itu, kemudian kami berhasil mengamankan satu persatu dari para pelaku tawuran tersebut, baik dari pihak SMK Karyaguna 1 dan 2 maupun SMK Karyaguna Bakti 1 dan 2. Sehingga pada keesokan harinya, pada tanggal 28, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00, dari keseluruhan para pelaku tawuran yang diamankan itu sejumlah 19 orang dari masing-masing sekolah. Itu terdiri dari sekolah Karyaguna 1 dan 2 dan juga sekolah Karyaguna Bakti 1 dan 2. Dari 19 orang yang diamankan dan dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, tim penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan 11 orang anak sebagai pelaku. Dari 11 orang anak sebagai pelaku ini, dua anak sebagai pelaku diduga melanggar pasal 170 KUHP, yaitu inisial SB umur 16 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi dan MA umur 16 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi. Peran dari masing-masing pelaku ini yang diduga melanggar pasal 170 KUHP. Dari SB, perannya itu melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan sebilah celurit bergagang kayu. Nah, yang mana anak sebagai pelaku SB ini mengayunkan sajam jenis celurit ke arah korban.
Kemudian anak sebagai pelaku inisial MA, perannya menendang perut korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh. Yang seperti yang video yang viral di media sosial, korban tergeletak di jalan. Kemudian ada 9 pelaku yang ditetapkan sebagai anak sebagai pelaku. Ini diduga melanggar pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu inisial ZM umur 15 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi. Kemudian RS umur 15 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi. Yang ketiga BN 16 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi. 4 HH umur 17 tahun dari SMK KGB 1 Kota Bekasi. Kelima MR 17 tahun SMK KG 2 Kota Bekasi. MG umur 16 tahun SMK KG 1 Kota Bekasi. SBN 16 tahun SMK KG 2 Kota Bekasi. MI 16 tahun SMK KG 2 Kota Bekasi. Dan terakhir yang ke-9 RA 17 tahun SMK KG 2 Kota Bekasi. Jadi keseluruhan pelaku ini dari SMK KG 1 1 orang, dari SMK KG 2 4 orang, dan SMK KGB itu 6 orang. 6 orang anak pelaku, anak sebagai pelaku. Dari kejadian tawuran tersebut, tim gabungan mengamankan 5 sajam, 3 celurit milik pelaku SB, ZM, dan HH, 2 sajam jenis golok panjang milik BN dan MR, dan juga pakaian korban yang sudah kami amankan. Dari perbuatan anak sebagai pelaku tersebut, diduga 2 orang anak sebagai pelaku melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 tahun, dan 9 anak sebagai pelaku yang memiliki, menguasai, dan membawa sajam itu melanggar pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Dari paparan pengungkapan kasus tersebut mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman media. Bang, ini diantara mereka ini kan bertemu, apa memang sudah janjian, apa memang ada yang mengerahkan dari seniornya? Atau ya, modus operandi dari kejadian tawuran tersebut itu terjadi karena dari pihak sekolah SMK KGB melalui media sosial Instagram memprovokasi atau mengajak SMK KG 1 dan 2 untuk bertemu di TKP. Nah, seperti itu. Ya, jadi adanya ajakan dari salah satu sekolah sehingga kedua belah pihak bertemu di TKP untuk melakukan tawuran. Sajamnya didapatkan dari mana, Pak? Sajam diamankan dari rumah masing-masing pelaku. Maksudnya dia sudah membekalin diri atau apa gitu, Pak? Ya, sudah membekali diri, disimpan di rumahnya. Setiap korban yang terluka kan ikut tawuran juga ya, salah satu pelaku tawuran. Apakah kena pasal juga nggak? Iya, terhadap korban sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi, iya, terbukti memiliki dan membawa sajam pada saat di TKP. Ya, nanti kita akan proses juga korban sebagai anak sebagai pelaku. Berarti ada korban tersangka juga? Ya, karena ini anak di bawah umur, jadi sebutannya itu anak sebagai pelaku. Pak, bisa dijelaskan kondisi korban saat ini, Pak? Kondisi korban saat ini masih dirawat di ICU.
masih